Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Sadaqallahul aliyyil azim wa ballaghna bil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang soleh-solehah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang saleh ini. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam ngaji bareng kita, ngaji Lubabul Hadis, yang terdapat di dalamnya kumpulan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkannya oleh beliau kepada sahabat-sahabatnya 1441 tahun yang lalu. Sudah lama. Dan hari ini di tanggal 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah, kita ingin membacakan lagi apa-apa yang telah disabdakan oleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 tahun yang lalu. Mudah-mudahan setelah kita dibacakan sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tersadar, termotivasi untuk melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah masuk bab ke-15, yaitu Al-Babul Khamisu Asyara, bab yang ke-15, fi fadilatil sunan, menerangkan faidah keutamaan ibadah sunat. Ibadah sunat, kalau kita laksanakan, mendapat pahala. Tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak jadi berdosa. Apa yang sunnah-sunnah ini yang telah biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, utamanya pada kesempatan ini menerangkan tentang sholat sunnah. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang sholat sunat sebanyak 12 rakaat setiap hari dan setiap malam, maka Allah akan bangunkan di surga nanti rumah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumi wailati istata asrata rakaatan, siapa saja yang sholat setiap hari dan setiap malamnya 12 rakaat tatawuan untuk menyebarkan sholat fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun rumah untuknya di surga nanti. Alhamdulillah. Sholat apa ini? Kita namakan sholat rawatib, sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Apa itu? Yang pertama, sholat sunat sebelum subuh.
2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Jadi kalau siapa saja yang melaksanakan ibadah sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Oleh karena itu, ini investasi buat kita untuk menanamkan keistiqomahan sholat sunnah yang mengiringi sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat, 4 sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum asar, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla asri dakhala jannah. Siapa saja yang salat subuh 2 rakaat, 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur dan setelah salat zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum asar, Rasulullah SAW dakhala jannah. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, man sholat qabla zuhri arba'an kana adli raqabatin min bani Ismail. Siapa saja yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, dia seperti memerdekakan Bani Israel, Bani Ismail dulu. Jadi Bani Ismail banyak punya budaknya. Maka itu 4 rakaat sebelum zuhur seperti ganjarannya pemberdekaan seluruh Bani Ismail. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallah wa malaikah. Siapa saja yang sholat 2 rakaat di kesunyian, tidak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh Allah dan malaikat, kutiba lahu bara'atun minan nar. Maka Allah catat baginya terbebas dari siksa api. Jadi salat 2 rakaat tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah dan para malaikat, itu juga diganjar dengan nanti kita terbebas dari siksa api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, mamin abdi yusalliya fi baitin muslimin. Siapa saja hamba yang sholat di rumahnya di kegelapan, rumahnya gelap, di kegelapan di waktu malam, maksudnya birukin tamin wasujudin tamin, dengan sujud dan rukunya sempurna, illa wajabat lahu jannatu bila hisab, maka dia wajib dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Alhamdulillah. Jadi kita sholat malam saja 2 rakaat saja di rumah kita di malam hari, di rumah yang gelap, digelapin lampunya, Allah akan memberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, man shalla 4 raka'atin bihaitsu la yarahu nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dhalal. Siapa saja yang salat 4 rakaat tanpa terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh Allah dan malaikatnya, faqad buri'a minan nifaq, maka sungguh ia terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terbebas dari sifat kekufuran. Yang ketiga, dia terbebas
dari sifat-sifat bid'ah yang tidak ada di kanjeng Rasulullah. Dan yang keempat, kita terbebas dari kesesatan. Alhamdulillah. Kita salat 4 rakaat di rumah. Yang pertama kita terbebas sifat-sifat munafik, sifat kekufuran, bid'ah dan sesat. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla ayyatakallama. Siapa saja yang sholat setelah fardu maghrib 2 rakaat sholat sunnah tanpa bicara, jadi langsung setelah sholat fardu tidak ada bicara lagi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kutibata fi illiyin, maka dia tercatat di kitab-kitab yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah fardu maghrib kita insyaallah salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat tanpa berbicara. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, man shalla 4 rakaatin ba'dal isya qabla ayyatakallama. Siapa saja yang sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat fardu isya sebelum dia berbicara, maka annama adraka lailatul qadri bil masjidil haram. Dia mendapatkan seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi kita sholat sunnah 4 rakaat setelah fardu isya, kita seperti mendapat pahala Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, man sholat duha tis'aini asharat rakaatan imanan wahtisaban. Siapa saja yang sholat 12 rakaat dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kata Allahu lahu alfi hasanatin, maka Allah angkat mencatatnya 1.000.000 kebaikan. Wa maha'anhu alfa sayyi'atin, dan menghapus 1.000.000 kejelekan. Wa rafi'alahu alfi darajatin, dan Allah angkat 1.000.000 derajatnya. Wa buniyallahu lahu baitan fil jannah. Tidak itu saja, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya kalau kita sholat duha 12 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah informasi-informasi yang disampaikan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah-ibadah sunnah khususnya dalam sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita sudah mendawamkan salat-salat sunnah. Yang pertama, ketika bangun malam, kira-kira jam 2 sudah bangun malam. Kemudian bangun malam, kemudian dia mandi taubat. Setelah mandi taubat, dia keluar membaca doa keluar itu. Doa, kemudian berwudu, dan kemudian baca doa wudu. Setelah itu baru sholat sunnah wudu 2 rakaat. Selanjutnya dilaksanakanlah sholat taubat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Barulah mengerjakan sholat tahajud 6 rakaat. Belum cukup seperti itu para guru kita yang telah mendawamkan. Setelah sholat tahajud, baru sholat tasbih 4 rakaat. Dilanjutkan, ditutup dengan witir, sholat witir 3 rakaat. Tidak ada sholat malam sebelum masuk sholat subuh. Sholat malam terlebih dahulu.
Ketika masuk sholat subuh, barulah sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah nidab ini. Barulah sholat 4 rakaat sebelum sholat fardu subuh, barulah sholat subuh 2 rakaat. Kemudian guru-guru kita juga telah mendawamkan, mengistiqomahkan. Ketika terbit matahari, beliau sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih matahari terbit, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunnah isyraq. Tidak itu saja, kemudian mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunat isti'adzah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat istikharah, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini saja dilanjutkan dengan sholat isti'anah 4 rakaat, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah masuk duha, barulah sholat duha sebanyak 8 rakaat, ditambah dengan sholat 2 rakaat kifaratul baul. Itulah yang biasa didawamkan oleh para guru. Selanjutnya pada masuk zuhur, maka sholatlah sholat yang pertama adalah syukrul wudu, dan kemudian dilanjutkan dengan qobliyah zuhur 2. Barulah setelah itu baru sholat fardu zuhur 4 rakaat. Setelah selesai fardu zuhur, berzikir, dan kemudian dilanjut dengan sholat 4 rakaat ba'diyah zuhur, sholat sunat setelah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Alhamdulillah. Kemudian masuk waktu asar, sholat sunnah syukrul wudu dilanjutkan dengan sholat asar, sholat sunat asar 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat fardu asar 4 rakaat. Kemudian pada masuk maghrib, sholat sunat yang pertama adalah tetap sholat syukrul wudu, kemudian baru sholat sunat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib selesai, barulah sholat fardu maghrib 3 rakaat. Dilanjutkan setelah sholat fardu maghrib, zikir, dilanjutkan baru dengan sholat sunat tanpa berbicara dulu, yaitu sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dilanjutkan dengan sholat awabin, kemudian dilanjutkan kembali sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat atas dosa-dosa 2 rakaat. Dilanjutkan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu maghrib, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ingin menjadi dicatat jadi anak soleh, maka sholat sunnah 2 rakaat birrul walidaini, berbuat baik untuk orang tua. Tidak itu saja, para guru kita mencontohkan. Setelah itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya iman kita tidak naik turun naik, supaya tetap stabil. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunat hifdzil iman. Kemudian baru ditutup dengan sholat sunat syukrul nikmat 2 rakaat sebagai tanda terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat maghrib, setelah fardu maghrib, guru-guru kita mencontohkan sholat sunat 12 rakaat. Selanjutnya masuk sholat fardu isya. Isya dimulai dengan qoblah isya, kemudian sholat fardu isya 4 rakaat, barulah setelah itu ba'diyah. Setelah fardu isya dilakukan dengan berzikir, kemudian barulah sholat sunat ba'diyah isya, dan yang terakhir sholat sunnah nidab iman. Itulah yang biasa didawamkan, istiqomahkan guru-guru kita.
Selanjutnya, pada saat sebelum kita tidur, sholat sunnah dulu. Yang pertama, sholat sunat taubat. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Dan yang terakhir, sholat istiqomah. Barulah kita bisa tidur. Itulah yang biasa didawamkan oleh para guru-guru kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga bagi siapa saja yang ingin supaya istiqomah sholatnya, minta kepada guru yang sudah khusyuk sholatnya, yaitu guru-guru yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mursyid Istidah dalam ilmu. Alhamdulillah. Tidak itu saja, ketika itu adalah sholat sunat harian. Ada yang namanya sholat sunat tahunan. Yang pertama, ketika masuk Sya'ban, maka di bulan Rajab dulu, sholat sunnah Rajab sebanyak 42 rakaat. Jumat pertama di bulan Rajab 12 rakaat. Di awal Rajab sholat 10 rakaat. Pertengahan Rajab 10 rakaat. Dan di akhir Rajab sholat sunnah 10 rakaat. Jumlahnya 42 rakaat. Masuk bulan Sya'ban ada sholat sunnah tahunan, yaitu sholat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Alhamdulillah. Dan ketika masuk bulan Ramadan, kemudian ada sholat tahunan kembali, yaitu sholat tarawih sebanyak 600 rakaat. Yang setiap harinya dilaksanakan sholat tarawihnya 20 rakaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan sholat sunat yang biasa dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang soleh yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat wal afu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه.